Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Mulyoko. Kembali berkolaborasi dengan Pak Happy Agriansyah. Kita membahas materi matematika kelas 7 semester yang kedua. Kita melanjutkan materi garis dan sudut. Pada bagian yang kelima ini kita akan membahas tentang hubungan antar sudut pada dua garis sejajar. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah memahami sudut sehadap, kemudian memahami sudut dalam berseberangan, memahami sudut luar berseberangan, memahami sudut dalam sepihak, dan yang terakhir memahami sudut luar sepihak. Oke, isi full semangat kalian, mari kita mulai. Hubungan antar sudut pada dua garis sejajar. Jika dua buah garis sejajar dipotong satu garis lurus ya, maka akan membentuk pasangan-pasangan sudut. Garis yang memotong dua buah garis sejajar disebut dengan garis transversal. Misalkan ada dua garis sejajar, ini ya, yang berwarna coklat muda ini, dipotong oleh satu buah garis lurus, ini yang disebut dengan garis transversal. Ini akan membentuk berapa sudut ini? Akan membentuk 8 buah sudut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memotong di titik A dan B nya. Nah, nanti hubungan-hubungan sudut yang dibentuk itu nanti hubungannya apa aja? Yang pertama adalah sudut yang sehadap, kemudian sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Ini ya, dari ke-8 sudut ini nanti akan membentuk hubungan-hubungan sudut yang ini. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, sebelumnya sudut-sudut yang terbentuk ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sudut-sudut dalam. Itu adalah sudut-sudut yang berada di dalam, artinya berada di dalam dua garis ini, yaitu sudut A3, kemudian A4, kemudian B5 dan B6. A3, A4, B5 dan B6 semuanya yang ada di dalam garis ini ya. Ini namanya sudut-sudut dalam. Kemudian ada lagi sudut-sudut luar, berarti yang ada di luar garis itu tadi. Di luar garis dua garis ini, berarti A1, A2, kemudian B7 dan B8. Itu ya. Oke, kita pelajari satu persatu hubungan antar sudut pada dua garis sejajar yang dipotong satu garis lurus ini. Kita mulai dengan yang pertama adalah sudut sehadap. Sudut sehadap adalah dua sudut dalam dan sudut luar yang tidak berdekatan di sisi yang sama dan menghadap arah yang sama. Contohnya nih, sehadap yang lebih gampangnya dia menghadap arah yang sama ya, menghadap arah yang sama. Contohnya A1 dengan B5, sudut A1 berarti yang ini ya, kemudian B5 yang ini sama-sama menghadap ke arah atas, sama-sama menghadap arah atas, berarti dia dinamakan sudut yang sehadap, A1 dengan B5. Nah, sudut-sudut yang sehadap itu memiliki besar yang sama. Jadi besar sudut A1 ini sama dengan besar sudut B5. Besarnya sama ya. Kalaupun terlihat kita nggak bisa ngukur menggunakan busur, sebenarnya sudah terlihat arahnya menghadap arah yang sama, maka bentuknya juga sama ini ya. Bentuknya sama, maka besarnya juga sama. Contoh lain, selain sudut A1 dan B5, sudut berapa lagi? Sudut A2 dengan B6. A2 dengan B6 sama-sama menghadap ke sana. Kemudian lagi A3 dengan B7. A3 dengan B7 sama-sama menghadap kiri bawah ya. Ini B7 arahnya sama. Yang terakhir adalah A4 dengan B8. A4 dengan B8 sama-sama menghadap ke kanan bawah ini. Oke, bisa dipahami ya. Untuk sudut yang sehadap, intinya menghadap arah yang sama, maka besarnya sama. Nah, maka kesimpulannya sudut A1 sama dengan sudut B5, A2 dengan B6, A3 dengan B7, dan yang terakhir A4 sama dengan B8. Besar sudutnya sama. Kita lanjutkan ke sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan adalah dua sudut dalam yang tidak berdekatan pada sisi yang berseberangan terhadap transversal. Transversal ingat ya, garis lurus ini ya.
Sudut dalam berarti yang ada di dalam. Dia berseberangan. Contohnya sudut A3 dengan B6. A3 dengan B6 semuanya sudut di dalam ya. Berseberangan. Dia berseberangan dengan terhadap garis ini, transversal ini. 3 dengan 6 nyebrang. Ibaratkan ini jalan raya, ini nyebrang ya. Ini namanya sudut dalam berseberangan 3 dengan 6. Sudut dalam berseberangan besarnya juga sama. A3 akan nanti sama dengan B6. Yang kedua adalah sudut A4 dengan B5. A4 dengan B5 sama-sama berseberangan ya. Nah, jadi nanti besarnya akan sama. A3 sama dengan B6, kemudian A4 sama dengan B5. Besarnya sama ya, sudut dalam berseberangan. Kita lanjutkan ke sudut luar berseberangan. Kalau sudut luar dalam berseberangan tadi ada yang ada di dalam dua garis ini. Sudut luar berseberangan berarti yang ada di luarnya. Yang mana? Yang pertama adalah sudut A1 dengan B8. A1 ini, B8 yang bawah ini. Sama-sama berseberangan ya, menyeberangi garis transversal ini. Tapi posisinya mereka ada di luar. Sama-sama di luar. A1 di luar bagian atas, B8 ada di luar bagian bawah. Jadi A1 dengan B8. Kemudian sudut-sudut luar berseberangan itu besarnya juga sama ya. Nah, satu lagi sudutnya yaitu A2 dengan B7. A2 ke atas sebelah kanan nyebrang, kemudian B7 sebelah kiri, sudut luar berseberangan. Jadi kesimpulannya karena mereka besarnya sama, A1 akan sama dengan B8. Kemudian A2 akan sama dengan B7. Sampai sini sudut dalam dan sudut luar berseberangan, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak. Kalau tadi berseberangan, sekarang sepihak. Sudut dalam sepihak adalah dua sudut dalam yang berdekatan pada sisi yang sama terhadap transversal. Kalau tadi berseberangan itu nyebrang, kalau sepihak berarti sampai di posisi yang sama. Kalau dia berada di kiri transversal berarti sama-sama di kiri. Kalau di kanan berarti sama-sama di kanan. Karena dalam berarti kita fokusnya ke dalam dulu ini ya. Berarti sudut yang mana yang dalam sepihak itu? Yang pertama adalah A3 dengan B5. Sama-sama di dalam, sama-sama berada di sebelah kiri garis transversal ini. Maka dia dinamakan dalam sepihak ya. Nah, jumlah sudut-sudut dalam sepihak itu besarnya 180 derajat. Nah, satu lagi sudut dalam sepihak itu adalah A4 dengan B6. A4 dengan B6. Mereka adalah sudut dalam sepihak ya. Jadi karena mereka besarnya adalah nanti jumlahnya 180, bisa disimpulkan A3 ditambah B5 itu hasilnya 180 derajat. Begitu juga ini ya, A4 ditambah B6 maka hasilnya adalah 180 derajat. Ini kalau sudut dalam sepihak, jumlahnya adalah 180 derajat. Oke, kita lanjutkan sama ya. Kalau tadi sudut dalam sepihak, sekarang sudut luar sepihaknya. Karena sudut luar berarti di luar dari dua garis ini. Berarti yang mana aja? Yang pertama adalah A1 dengan B7. A1 dengan B7 sama-sama di sebelah kiri garis ini. Dan sama-sama berada di luar dari dua garis sejajar ini. Nah, jumlah sudut luar sepihak itu sama dengan dalam sepihak tadi. Jumlahnya adalah 180 derajat. Satu lagi luar sepihak itu adalah A2 dengan B8. Sama-sama luar sepihak. Jadi jumlahnya dua sudut luar sepihak ini, yang A1 ditambah B7 itu hasilnya adalah 180 derajat. Kalau A2 dan B8 itu sama dengan 180 derajat juga. Oke, sudah kita pelajari sudut dalam dan sudut luar sepihak. Oke, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, kemudian tadi juga sudah kita pelajari sudut dalam dan luar berseberangan, kemudian sudut sehadap juga sudah. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai M di bawah ini. Gambarnya ada seperti ini ya. Ada dua garis sejajar. Jadi posisi sejajar itu tidak melulu mendatar ya, bisa tegak seperti ini. Ini juga dua garis yang sejajar. Ini kalau ada tanda panah seperti ini dia sejajar. Nah, kemudian diketahui sudut ini 3M plus 15 derajat.
kemudian sudut yang bagian ini adalah 75 derajat. Kalau kita apa yang sudah kita pelajari tadi, hubungan antara sudut ini dengan sudut ini apa ini? Ya, hubungan kedua sudut ini adalah sudut dalam berseberangan ya. Sudut dalam berseberangan itu maka besarnya sama. Jadi kita bisa simpulkan 3M plus 15 sama dengan 75 derajat ya. Nah, tinggal kita hitung. Kita tentukan nilai M-nya. Sampai sini aljabar biasa kan? 3M sama dengan 75. 15-nya kita pindah ke belakang jadi 75 min 15. Jadi 3M sama dengan 60 ya. Maka untuk menentukan M-nya, karena ini perkalian, maka dibagi. M sama dengan 60 per 3, hasilnya adalah 20. Sudah ketemu ya? Hasilnya M sama dengan 20. Contoh soal yang kedua, tentukan nilai K di bawah ini. Dua garis sejajar, kemudian dipotong satu garis transversalnya. Ada garis di sini dan di sini ya. Ini 142 derajat, kemudian yang bagian ini adalah 6K min 8 derajat. Kalian harus pahami lagi posisi kedua, hubungan dua sudut ini. Hubungan dua sudut ini apa? Hubungan dua sudut ini adalah sudut luar sepihak ya. Sudut luar sepihak. Nah, kalau sudut luar sepihak, kalau dijumlah maka hasilnya adalah 180 derajat. Jadi kita tuliskan 6K min 8 ditambah 142 sama dengan 180. 6K min 4 plus 142 sama dengan 180. Mohon maaf, ini yang benar 6K min 4 ya. Nah, kita tinggal hitung aljabar biasa. Jadi 6K plus 138 ini dari mana? Min 4 tambah 142 hasilnya adalah 138 sama dengan 180 derajat. 6K sama dengan 138 ini kita pindah ke belakang. 180 min 138, maka 6K hasilnya adalah 42. Hasil dari 180 kurang 138, maka K-nya adalah 42 dibagi 6 sama dengan 7. Jadi kita bisa tentukan K-nya sama dengan 7 ya. Nanti kalau misalkan diminta menentukan nilai ini tinggal dimasukkan ya. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Tentukan nilai K di bawah ini. Sudut ini 70 derajat, kemudian sudut ini 2K plus 10. 2K plus 10 derajat. Sekali lagi harus kalian pahami hubungan dari dua sudut yang diketahui ini apa? Ya, hubungan keduanya adalah sudut sehadap. Kalau sudut sehadap maka besarnya sama. Berarti tinggal kita tuliskan 2X plus 10 sama dengan 70. Kita tentukan 2K sama dengan 70 dikurang 10. Ini ya, 10-nya pindah ke belakang. Jadi 2K sama dengan 60, maka nilai K adalah 60 dibagi 2, hasilnya adalah 30 derajat. Itu nilai dari K-nya ya. Bisa dipahami ya sampai sini? Kemudian contoh yang keempat, tentukan nilai X di bawah ini. Ada dua garis semacam ini. Ini diketahui 3X derajat. Kemudian di sini diketahui 60 derajat. Kita aja bersama-sama hubungan dari dua garis ini apa? Apakah bisa kita langsung cari hubungan keduanya? Nah, mereka tidak ada hubungannya ya. Kalau ketemu soal seperti ini bagaimana caranya? Nah, kita harus tahu atau kita cari hubungan dari yang dekatnya ya, yang berhubungan dengan ini apa? Ini bisa kita tentukan 60 derajat ini kan sehadap dengan sudut yang ada di sini. Maka besar sudut di sini juga 60 derajat. Jadi bisa dibilang nanti 3X derajat dengan 60 derajat sebelah sini adalah sudut lurus ya, 160 derajat. Jadi bisa ditentukan dengan 3X plus 60 sama dengan 180 derajat. Ini karena ini jadi sudut lurus ya. Ini dengan ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi 3X sama dengan 180 min 60. 60-nya pindah ke belakang. Jadi 3X sama dengan 120, maka kita bisa tentukan X-nya sama dengan 120 dibagi 3. Hasilnya adalah 40 derajat. Bisa dipahami sampai sini ya. Kita lanjutkan ke satu contoh lagi yang terakhir. Tentukan nilai A di bawah ini. Nah, ini bentuknya kalau seperti ini bagaimana? Bentuknya kalau seperti ini bagaimana cara menentukannya?
Cara menentukannya seperti ini. Mari kita jawab bersama-sama. Cara menentukannya adalah kita tentukan dengan menambah satu garis bantu lagi di sini ya. Kita buat satu garis bantu di tengah ini. Nah, kalau yang sejajar juga dengan dua garis ini ya, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Terus kita misalkan di sini, ini kan titiknya bagian ini ya. Kita misalkan aja yang saat ini jadi A1, yang bagian ini jadi A2. Nah, hubungannya A1 kalau dari sini kan sudah bisa kita tentukan hubungannya ya. A1 itu berhubungan dengan 30 derajat. Hubungannya apa? Hubungannya adalah sudut dalam berseberangan. Nah, A2 berhubungan dengan yang 50 derajat. Sama, dia sudut dalam berseberangan. Jadi bisa ditentukan nanti besar A1 sama dengan 30 derajat dan besar A2 sama dengan 50 derajat. Kalau diminta menentukan besar A ini, berarti tinggal dijumlah A1 ditambah A2, maka nilai A adalah 30 ditambah 50 derajat. Hasilnya adalah A sama dengan 80 derajat. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Ini contoh soal terakhir. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hubungan sudut-sudut yang ada pada dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis lurus, serta beberapa contoh soalnya. Ada sudut luar dan sudut dalam sepihak, kemudian sudut luar dan sudut dalam berseberangan, dan juga ada sudut dalam sudut yang sehadap ya. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Madu Seva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.